Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu penyelenggara Seminar Making Indonesia 4.0, yang kami hormati Bapak Ibu reviewer, dan yang kami banggakan seluruh peserta Seminar Making Indonesia 4.0 dari CPNS BSKJI. Kami dari kelompok 11 dalam video ini akan memaparkan hasil review Indonesia 4.0 Conference and Expo 2021 dengan subtopik transformasi pegadaian menuju industri 4.0. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim dari kelompok 11 yang dimulai dari saya sendiri, Tri Muhadi Rahman, dengan jabatan analis industri. Kemudian ada rekan saya, Khairul Ghazali, dengan jabatan teknisi lead Kayasa. Dan yang terakhir, rekan saya, Muhammad Rusdi Faisal, dengan jabatan penguji mutu barang. Kami berasal dari unit kerja yang sama, yaitu Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Pendahuluan. PT Pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Untuk menjawab tantangan industri 4.0, PT Pegadaian telah melakukan transformasi sejak tahun 1996 dan terrealisasi pada tahun 2013 hingga sekarang. Hal ini merupakan langkah Pegadaian menuju perusahaan yang the most valuable company di Indonesia melalui digitalization proses internal business. Adapun roadmap PT Pegadaian dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap enable pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Di tahap ini, PT Pegadaian akan memperkuat core business serta membangun landasan ekosistem ultramikro yang terintegrasi. Kemudian tahap yang kedua, elevate pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Di tahap ini, PT Pegadaian akan berdiferensiasi sebagai bagian ekosistem yang memiliki value added bagi masyarakat atau UMKM. Kemudian tahap yang ketiga, excellence, pada tahun 2024 dan seterusnya. Pada tahap ini, PT Pegadaian telah mencapai kematangan sebagai sebuah ekosistem yang mampu menaikkan kelas finansial dan sosial masyarakat. Selanjutnya, perkembangan IT akan dilanjutkan oleh rekan saya, Khairul Ghazali. Baik, selanjutnya terkait tentang perkembangan IT PT Pegadaian. Nah, sejauh ini Pegadaian telah melalui banyak proses dalam meningkatkan infrastruktur IT. Nah, hal tersebut dilakukan sebelum tahun 1996, di mana pada tahun tersebut perhitungan dan pencatatan masih dilakukan secara manual. Nah, antara tahun 1996 hingga 2013 ini diterapkan sistem komputerisasi. Nah, hal ini dilihat dari dibangunnya sistem-sistem yang lebih modern seperti sistem manajemen operasional, sistem kepegawaian, sistem cabang, dan sistem cabang terpadu di tahun 2001. Nah, setelah tahun 2013, ini dilakukan modernisasi IT. Nah, ini dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi seperti Pegadaian Application System Online, Data Center dan Recovery di tahun 2016, Pegadaian Digital Service di tahun 2017, IT Security dan Data Management di tahun 2020, nah serta yang paling baru Blockchain tahun 2021. Selanjutnya, berbicara tentang inovasi dan adaptasi pandemi, ada beberapa inovasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT Pegadaian selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah strategi customer oriented. Nah, hal ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit serta membantu program subsidi bunga dan BPUM, serta shifting to online platform melalui Pegadaian Digital Service dan Digital Marketing. Nah, yang kedua ada inovasi layanan contactless. Nah, hal ini dilakukan hal ini diterapkan di tabungan emas, Dropbox Gadai, Gadai Tabungan Emas, dan Gadai Express. Nah, selanjutnya ada program akselerasi. Nah, di program akselerasi ini Pegadaian melakukan apresiasi bagi unit kerja dan individu terbaik melalui Pegadaian Excellent Award. Nah, selanjutnya ada adaptasi PT Pegadaian pada proses kerja. Nah, di proses kerja ini diterapkan WFH dan split hybrid office
yang tetap berorientasi pada produktivitas karyawan. Nah, PT Pegadaian juga melakukan program CSR, yakni dengan memberikan bantuan APD, ambulans, peralatan kesehatan, donasi kepada masyarakat sekitar, serta menyelenggarakan program vaksinasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Muhammad Rusdi Faisal. Baik, selanjutnya kita masuk dalam analisis gap PT Pegadaian dalam transformasi menuju industri 4.0, di mana terdapat dua faktor. Yang pertama, digital penetration. Penyebabnya adalah usia nasabah Pegadaian, 35% nasabah berusia lebih dari 45 tahun yang berada pada usia relatif tua dan mayoritasnya adalah wanita. Kemudian yang kedua, masih ada sebagian kecil nasabah yang tidak memiliki smartphone. Kemudian yang ketiga, sebagian besar nasabah masih menggunakan handphone yang belum mendukung digitalisasi, sehingga sulit untuk mengakses layanan yang membutuhkan aplikasi atau fitur digital tertentu. Kemudian yang keempat, masih banyak nasabah Pegadaian yang bertempat tinggal di daerah pelosok yang minim fasilitas untuk mengakses internet atau produk digital. Kemudian untuk faktor yang kedua, ada pada cash transaction. Penyebabnya preferensi nasabah Pegadaian untuk menggunakan uang tunai masih tinggi. Yang kedua, transaksi uang digital masih tidak familiar di kalangan nasabah Pegadaian. Dari kedua faktor ini didapatkan kesimpulan bahwasanya analisis gap yang terjadi itu karena kesiapan nasabah Pegadaian belum terbentuk untuk menjalankan transaksi digital jika dibandingkan dengan nasabah perbankan. Kemudian selanjutnya, untuk ide dan strategi dalam menggapai gap yang sedang terjadi, pada saat ini PT Pegadaian telah melakukan 6 strategi. Yang pertama adalah Grow Core, di mana meningkatkan bisnis inti yang bertumpu pada produk agen. Kemudian yang kedua, Go Further, memperluas jangkauan layanan Pegadaian baik secara online maupun offline. Kemudian yang ketiga, Grab New, strategi mengembangkan produk dan layanan untuk menarik nasabah baru yang dapat menarik nasabah milenial atau usia produktif. Kemudian yang keempat, Groom Talent, pengembangan SDM untuk memenuhi kapasitas dan profesionalitas di masa depan. Kemudian yang kelima, Gen Z Tech, investasi dan penggunaan teknologi, contoh penggunaan digital service, digitalisasi proses internal bisnis untuk efisiensi dan menguatkan pelayanan pada masyarakat. Dan yang terakhir ada Good Governance and Culture, yaitu melibatkan good governance and culture yang baik dalam menjalankan usaha. Kemudian untuk ide dari penulis yaitu kami, di mana di sini kami memberikan dua ide. Ide yang pertama yaitu melakukan sosialisasi atau literasi digital kepada nasabah dengan cara yang kreatif, khususnya nasabah yang bermukim di daerah pelosok. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan provider seluler dan telekomunikasi dalam menyediakan layanan atau produk Pegadaian. Baik, itulah tadi seminar Making Indonesia 4.0 kami yang membahas tentang transformasi PT Pegadaian menuju industri 4.0. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.